perilaku orang kita kontrol tuh nggak bisa. Iya. Kalau masalah sakit hati itu penyakit kita. Kalau bisa pukul-pukulan di situ pukul-pukulan. Mulutmu adalah harimaumu. Talk the truth. Lagi rame soal apa namanya ya? Siram menyiram. Aduh ya. Kalau Donasi tanaman ya. nggak apa-apa ya. Muka disiram air keras. Astagfirullah. Pertama kita apa namanya ya? Menyampaikan rasa prihatin atas terjadinya penyiraman air keras kepada saudara Agus ya. Mau bagaimanapun hal itu tidak dibenarkan ya yang dilakukan oleh pelaku ya pastinya. Nah, kita pasti cari tahu dulu nih kenapa pelaku nyiram air keras ke Mas Agus memang. Ternyata aku cari tahu, aku baca-baca dan dengar podcast juga tuh pelakunya adalah bawahan dia ya. Di kantor. Bawahan dia kantor. Di kantor ya, rekan kerja. Bawahan dia atau junior dia ya. Motifnya adalah karena Mas Agus ini katanya punya sifat yang temperamen, bukan temperamen, kasar secara verbal ya. Katanya kasar secara verbal. Pembelaan diri dia ya. Katanya emang benar, gak cuman dia yang ngomong. Jadi maksudnya ada banyak rekan kerja yang pernah satu tempat kantor atau tempat kerja dengan Mas Agus ini, katanya emang terkenal dengan kasar secara verbal gitu. Mulutnya ya. Nah, salah satu pelakunya ini adalah korban dari kekasaran dari Mas Agus itu ya kan. Mulut katanya punya dendam di tempat kerja. Sakit hati lah bisa dibilang. Sakit hati. Nah, sakit hati ini topik yang mau kita bahas ya, Mam ya. Perilaku orang kita kontrol tuh nggak bisa. Iya. Kalau masalah sakit hati itu penyakit kita. Iya ya. Sebenarnya kalau kita biasa aja orang ngomong apa juga nggak bakal baper sih, Pak. Iya, kayak nganggep angin lalu, ya emang orangnya begitu gitu kalau positif thinkingnya ya. Cuma kan sebagian orang nggak bisa, Pak. Bisa menahan ya. Ya nggak semua orang bisa menahan ya, terutama kalau sampai keluar kata binatang, kata-kata kasar lainnya yang bisa juga menyakiti hati gitu ya. Aku sih pribadi orangnya baper, Mam. Iya. Kalau ada yang begitu gitu baper. Kalau memang posisinya aku nggak salah. Tapi kalau memang aku salah pun juga orang salah lah, Pak, ngomong gitu ke kita gitu kan. Kan bisa dengan bahasa yang baik. Iya ya. Even kita salah ya, bisa ditegur secara baik-baik gitu. Cuma itu dia, kita nggak bisa kontrol orang. Nggak bisa. Memang bawaan dia begitu gitu. Kalau kitanya nggak baper atau kitanya nggak nanggepin kan hal penyiraman tersebut nggak akan terjadi, Pak. Oh iya ya. Itu kan timbul karena hati kita nih. Penyakit hati kita nih yang bikin bisikan setan tuh kita dengerin gitu. Gue lagi aja disalahin. Untuk berkata kasar ya? No. Enggak. Untuk membalas perbuatan ini yang dari tidak sudut baik. Pandang pelaku. Perbuatan yang tidak baik dengan hal yang tidak baik juga gitu. Karena kan sebenarnya hal yang tidak baik itu kita balas dengan hal yang baik gitu. Baik, atau doakan ya. Iya, cuma kita bukan nabi, Pak. Manusia ya. Mungkin ada saat itu dia ada masalah, bisa jadi kan. Jadi kayak apa aja jadi salah gitu. Ya, atau memang dia orangnya baperan gitu. Kita juga nggak bisa nyalain si pelaku gitu. Jadi kayak bingung ya, Pak ya. Karena ini masalah. Jadi triggernya adalah berkata kasar. Iya. Seandainya teguran itu baik, tidak akan terjadi. Nah itu. Begitu ya, Mam ya. Mungkin orang sakit hati tapi sekali lewat aja. Nah, ini juga jadi salah satu pelajaran buat aku, Mam. Aku ini kan tipenya orang kalau marah banget, terutama lagi dimanapun itu ada orang yang trigger aku untuk kesel, terutama di jalan gitu. Udah tahu orang itu salah, dia nyolot gitu. Ngumpat juga, aku juga ngumpat gitu. Kalau bisa pukul-pukulan di situ pukul-pukulan. Jadi semenjak ada kejadian ini kayak aku juga. Kayaknya jangan dah. Tahan aja lah. Benar. Tahan aja udah. Karena kita ngeri ya, Pak, zaman sekarang orang nekat itu asli nekat, niat banget dong. Ke toko chemical beli bahan kimia. Berarti kan udah direncanain ya. Makanya aku bilang tadi. Dalam proses berpikir dia tuh dikuasai setan. Gue lagi aja disalahin. Lu balas aja, siram gitu kan. Itu makanya. Kalau dia punya super ego ya, Pak ya. Dia akan meredam itu dong. Apaan sih lu setan gitu. Kagak, nggak usah, biarin aja. Emang dia orangnya begitu gitu kan. Nah gitu dong gua dibelain.
Cuma karena kita dikalahkan oleh si It itu, jadi terjadilah Pap. Sebenarnya yang bisa ngontrol diri kita sendiri kita sih. Sendiri, benar. Aku juga pernah sakit hati sama orang gitu. Masa pengen pukul di situ pernah gitu. Pernah waktu itu juga di tempat kerja aku ditegur sama divisi lain yang bisa dibilang orang itu sebenarnya umurnya masih muda, tapi posisi dia hanya menjalankan tugas untuk negur aku karena tugas dia adalah melarang aku untuk melewati jalur itu gitu. Misalnya mau pukul-pukulan mang aku. Iya, mau pukul-pukulan kayak kesel banget gitu. Ya elah, gue kalau nggak kebelet banget nih ke toilet nggak bakal lewat situ gitu, istilahnya banget loh gitu kan. Tuh benar-benar kayak mau tonjok-tonjok, even dia satu divisi itu memukulin aku silakan gitu, yang penting puas gitu. Keluar emosi gue gitu. Tapi ternyata itu salah. Itu jangan diikutin lah. Pelajaran sih. Gue lagi aja disalahin. Jadi belakangan ini juga aku lagi nahan banget gitu, kayak tadinya kan kita nih punya moto emosi marah lah. Keluarin lah. Tonjok-tonjok kan. Jangan daripada stroke terus ternyata itu salah. Jadi kita kayak yang lain lah gitu. Jadi kalau memang pengen keluar jangan emosinya dikeluarin, emosinya diredemin. Astagfirullah, langsung aja gitu ya Bapak. Redam dulu. Jadi aku pernah dengar ini dari siapa gitu. Jadi intinya gini, kalau rumah lu dibakar orang, yang lu lakukan pertama apa? Kejar orang yang bakar rumah atau lu padamin dulu apinya. Nah, sama dengan emosi gitu. Kalau misalnya dia emosi, pasti yang dikejar orang yang bakar rumah dia kan? Iya. Tapi apa yang kebakaran habis. Yang terjadi adalah rumahnya pasti angus. Iya. Tapi kalau kita padamkan api, kita padamin api dulu gitu, setidaknya masih ada yang diselamatkan. Iya, benar-benar. Nah ini masalahnya, sama dengan emosi gitu. Jadi kalau kita emosi, jangan kita langsung habek orang keluar duluan gitu, serang orangnya gitu. Tapi kalau bisa redam dulu emosinya. Ya itu yang aku bilang, selesaikan secara baik-baik. Diri sendiri dulu. Iya, self control ya masuk kayak. Memang sih jadinya balik lagi ke manajemen emosi ya, manajemen emosi ini. Tapi ya emang begitu sih, memang tidak semua orang bisa refleks orang tuh beda-beda. Beda-beda, benar. Ada orang yang refleks kaget nonjok ya. Ada yang refleks kaget ngumpat. Ada yang bisa mengingat Allah gitu. Di saat jarang seperti itu ya. Jarang Bab. Namanya orang kaget, refleks itu pasti yang timbul tuh negatif sih biasanya. Ya. Jarang yang positif gitu kan. Apalagi dia tersakiti. Kalau kaget doang mungkin masih bisa. Tapi kalau tersakiti tuh udah pasti yang keluar kan? Negatif Pak. Ini interpretasi the real mulutmu adalah harimaumu. Iya, itu bener banget. Iya. Aku juga tipe orang yang gampang marah, gampang ngumpat orang langsung. Hal kecil aja tuh aku bisa merepet gitu kemana-mana. Setelah kejadian ini aku jadi berpikir berkali-kali untuk coba deh lebih sabar gitu. Iya, bener, lebih kontrol emosi gitu. Jangan sampai menyesal kemudian hari gitu kan. Bayangin aja Pop, si Agus jadi buta gitu. Itu buta permanen apa? Permanen. Nah kan. Ya makanya aku bilang ini berawal dari tersulutnya emosi yang diumpanin. Diumpanin, berawal dari perkataan kasar nyakitin hati orang gitu ya. Ternyata ya mulut lebih tajam daripada pisau. Iya, itu yang dibilang fitnah lebih kejam dari pembunuh. Jelas Pop. Iya, mulut, makanya lidah itu tajam banget gitu kan. Jadi segitunya ya. Pengaruhnya terlalu besar. Ya, ambil baiknya, buang buruknya pasti ya dari kejadian ini ya Mam ya. Ya, jangan sampai kita ngalamin kayak dia gitu. Jangan sampai ada Agus lainnya gitu. Maksudnya korban seperti Agus gitu. Thank you.